Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan membagikan tips untuk teman-teman atau khususnya untuk pemula yang sekiranya ingin memilih bajing kelapa yang bagus itu atau yang baik atau yang sehat itu seperti apa. Biasanya kan teman-teman kalau mungkin ke pasar hewan atau COD-an, kalian akan memilih bajing kelapa itu kan yang gesit ataupun yang yang aktif gitu kan, yang sehat. Nah jadi teman-teman kalau bisa kalian tuh jangan hanya sekedar gesit juga. Takutnya ketika kalian pilih yang gesit, yang sehat, yang loncat-loncat, itu justru malah yang liar. Jadi teman-teman itu harus bisa bedain mana gesit, mana liar, mana aktif, mana jinak. Nah, jadi sekedar tips aja buat teman-teman sekiranya emang teman-teman itu belinya itu di daerah pasar hewan, kan kalian berarti kan harus datang ke penjualnya. Nah, biasanya di situ kan banyak yang jual hewan-hewannya. Nah, kalian bisa minta ke abangnya, bang pilihin yang jinak, ataupun kalian bisa milih sendiri. Yang biasanya itu kalau emang yang bagus itu kalian bisa lihat dari kondisi matanya. Nah, dari matanya dulu kalian lihat, usahakan matanya itu nggak ada bercak-bercak putih ataupun nggak ada bintik putih, karena kalau ada takutnya nanti kedepannya itu akan menjadi katarak. Nah, jadi matanya nanti jadi katarak. Nah, seperti itu. Jadi bener-bener yang matanya itu warnanya hitam seperti ini nih teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat bener-bener hitam. Nah, jadi hitamnya itu hitam sempurna kawan. Nah, hitamnya itu hitam sempurna. Terus selain itu kalian pilih juga yang ekornya atau buntutnya itu mengembang, karena biasanya kan lebih bagus kan kalau seandainya kalian pilih yang ekor yang mengembang. Walaupun nanti sebenarnya ekor bajing kelapa itu dia tetap akan mengembang setelah dewasa, apalagi kalau dia lagi waspada akan serangan musuh ataupun waspada di tempat yang asing atau yang baru. Biasanya itu ekor bajing kelapa itu akan mengembang untuk mendeteksi seperti itu, mendeteksi apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Dia jadi tetap waspada untuk memegarkan ekornya. Nah, jadi ekornya itu juga sebagai bentuk perlawanan juga terhadap musuh. Jadi seolah-olah dia tuh besar gitu. Jadi dia dibantu oleh ekornya yang didiriin. Jadi seolah-olah tuh bajing kelapa ini besar sehingga membuat musuh tuh takut seperti itu. Nah, buat teman-teman, fungsi dari ekornya bajing kelapa ini juga dia buat penyeimbang saat dia melompat di ranting-ranting pohon ataupun sedang berjalan di atas kabel. Nah, ekornya ini sebagai penyeimbang gerakannya dia supaya dia tetap stabil. Nah, dan masuk ke poin pemilihan bajing tadi itu, setelah teman-teman lihat bagian ekornya, kalian pilih yang mengembang, kalian bisa lihat bulu-bulunya. Nah, kalian bisa lihat kalau bulu-bulunya itu sempurna itu dalam arti nggak ada yang rontok, bulu-bulunya itu lebat, bagus. Nah, kalau untuk masalah bulu di bagian dadanya, kalian bisa milih sesuai selera. Karena untuk bajing kelapa kan ada yang dadanya kuning, ada yang dadanya abu-abu, ada yang dadanya oranye, dan mungkin ada varian-varian lain bahkan yang albino, yang dadanya putih itu juga ada. Jadi teman-teman sesuai selera, tapi paling banyak kan biasanya kan bajing kelapa yang model seperti ini, yang dadanya itu biasanya kuning atau abu-abu juga. Nah, seperti itu. Kalau dada oranye itu juga banyak juga sih, cuman nggak sebanyak dada kuning. Kalau dada kuning itu paling banyak dia variannya. Nah, terus setelah itu buat teman-teman saat memilih bajing kelapa, perhatikan kaki-kakinya itu apakah ada seperti benjolan-benjolan, apakah ada seperti bisul, ataukah ada iritasi di kaki-kakinya atau di tangan-tangannya. Kalian bisa amatin, pastikan kaki-kakinya dan tangan-tangannya itu mulus, tidak ada koreng atau luka, ataupun di badannya itu juga pastikan tidak ada luka atau borok seperti itu. Jadi kondisinya tetap mulus. Nah, dan setelah itu kalian bisa lihat di bagian hidungnya atau moncongnya. Nah, di hidungnya itu kalian bisa memilih
yang bisa dibilang kering, jangan yang becek. Biasanya kalau hidungnya itu becek ngeluarin air, itu dia mungkin lagi sakit atau lagi flu atau lagi pilek. Nah, jadi dia kayak bengis-bengis seperti itu, kayak bersin-bersin. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga harus perhatikan dari hidungnya. Nah, terus untuk kotorannya sendiri ya, misalnya kalian sempat lagi milih bajing kelapa, tiba-tiba kalian lihat dia pup dan kotorannya mungkin hanya sekedar air atau berair aja, apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak BAB-nya tidak bagus atau mencret lah, seperti itu jangan dipilih. Mungkin dia sedang mengalami sakit di bagian pencernaannya dia. Jadi pilih yang mungkin kotorannya itu bentuknya sempurna ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu air gitu. Walaupun basah tapi selama itu ada bentuk teksturnya bulat-bulat seperti itu bisa dibilang masih sehat atau masih oke-oke aja. Dan juga kalian juga jangan memilih bajing kelapa yang mangap-mangap atau yang menguap apa ya, bukan menguap, maksudnya itu mengap-mengap tuh kayak dia kayak sedang tersedak gitu. Jadi dia mengap-mengap kayak apa ya, kayak orang kehabisan napas gitu mengap-mengapnya. Nah itu jangan. Nah, biasanya kalau udah bajing udah mengap-mengap begitu, itu biasanya udah nggak lama lagi dia nggak akan ketolong. Nah seperti itu, dia tuh udah mengap-mengap, udah kayak seperti tersedak, itu mendingan jangan dipilih yang seperti itu. Dan kalian teman-teman juga bisa pilih bagian cek di bagian duburnya atau di bagian anusnya. Itu kalau bisa yang yang bentuknya itu masih bagus, tidak ada pembengkakan, tidak ada iritasi di bagian duburnya. Jadi biasanya kan bajing-bajing kelapa itu kalau dia lagi sakit dalam pencernaan, dia susah BAB. Nah, kemungkinan juga karena susah BAB itu dia mengeraskan, jadi terjadi kayak seperti wasir. Kalau manusia itu wasir, jadi di anusnya itu dia sampai membengkak karena susah BAB, jadi luka, wasirnya itu jadi luka. Nah jadi usahakan jangan milih bajing yang seperti itu. Nah terus kalian bisa pilih juga bajing kelapa yang selain dari fisiklinya, kalian bisa cermati juga dari karakternya. Tadi kan yang Ani jelasin di awal-awal tadi itu adalah bagian ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri kotorannya. Nah, terus bagaimana bang cara milihnya dari segi karakter? Nah, kalau Ane sih ya cenderung Ane milih tuh yang nggak terlalu gesit, tapi juga nggak terlalu diem. Jadi yang normal-normal aja, biasa. Dia cara jalan biasa, slow tapi nggak lemas. Kalau kalian milih karakter yang sekiranya mojok aja nih, dia mojok aja atau dia kayak diem aja atau sakit, itu mungkin kalian nggak tahu kalau itu sakit, atau bisa dibilang tuh karakternya dia diem aja di kandang, nggak bergerak. Amatin dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit, jika perlu kalian tongkrongin terus. Nah itu biasanya kalian jangan pilih, biasanya itu lagi sakit kalau dia diem aja seperti itu. Paling tidak dia bergerak, tapi bergeraknya jangan sampai terlalu gesit. Nah kalau teman-teman pilih bajing yang bergeraknya terlalu gesit, itu biasanya tipe-tipe bajing yang udah ngacir itu yang bisa dibilang bisa dijinakin, tapi mungkin agak lama atau agak sulit lah. Nggak terlalu jinak jadinya. Jadi sejak pertama kita adopsi itu udah nggak begitu jinak ke kita. Jadi dia tuh udah karakternya tuh udah mulai liar sedikit gitu loh, karena udah terlalu aktif. Nah biasanya kalau bajing-bajing yang udah terlalu aktif, bahkan kalau ditangkap aja susah, nah itu biasanya karakternya dia tuh udah karakter udah dewasa ya, udah jarang ke handle. Nah makanya kalian kalau bisa milih yang tidak terlalu aktif dan juga tidak terlalu diem, tidak terlalu pasif. Jadi sedang-sedang aja yang mudah ditangkap juga. Jadi walaupun dia bergerak nih kesana kemari saat ditangkap nih, itu dia ternyata gampang. Nah pilih yang seperti itu. Nah jadi karakternya dia tuh masih bisa kita bentuk ke depannya. Nanti kalau seandainya kita rawat dan dia semakin bertambah umur, dia akan semakin bonding nanti sama kita.
seperti itu aja kalau dari segi karakternya. Dan kalau seandainya teman-teman biar lebih yakin lagi, kalian minta sama abangnya supaya ditaruh di badan kalian. Kita lihat responnya, apakah dia akan kabur dari badan kita. Biasanya kalau dia main-main di badan kita aja, cuma jalan-jalan kecil di badan kita, dan dia fine-fine aja, nggak takut, nah kalian bisa pilih bajing itu. Berarti bajing itu lebih gampang lagi nanti di setting buat jinak. Tapi kalau kalian pilih yang sekiranya baru ditaruh di badan nih, ternyata dia udah loncat ke tempat lain, nah itu hati-hati. Nah itu mungkin dia udah bisa dibilang dia mungkin panik terhadap orang baru. Walaupun nanti saat kalian beli itu juga bisa kalian jinakin, bisa aja tetap. Cuman kan kalau ada yang lebih jinak ataupun ada yang lebih gampang dihandle, buat apa kita cari yang sulit dihandle seperti itu. Jadi kalian juga bisa teliti dalam memilihnya. Nah terus kalau kalian pengen beli sepasang, kalian pilih itu bajing yang sekiranya akur. Misalnya dua ini akur nih, sepasang nih, nah kalian bisa ambil. Jadi kalau bajing ini lari ke sono, yang ini ngikutin ke sono, nah berarti itu dilihat sepasang, kalian bisa amatin, kalian bisa ambil sepasang itu. Karena apa, nanti kalau seandainya kalian mau jinakan atau mau diternakan, mau di breeding, itu lebih gampang. Karena kalau bajing akur dari kecil, nanti setelah dewasanya itu saat dikawinkan itu lebih mudah. Nah buat bajing kelapa aneh ini aja karakternya dia jinak-jinak aja, fan-fan aja, anteng ayem aja, karena emang dia hasil dari breeding. Jadi dari breeding itu atau dari ternak yang aneh lakuin, dari jantannya itu jinak dan betinanya itu jinak, setelah dikawinin hasilnya anaknya jinak seperti ini. Nah ini adalah anaknya dan sekarang udah kondisinya udah dewasa, namanya ini adalah Kilua. Nah kalian bisa lihat untuk usianya sendiri ini udah di atas 2 bulan. Nah, dan karakternya ini sangat jinak. Jadi bahkan kalau kita tangkap sekalipun, dia itu udah nggak gigit sama sekali. Dia tuh bener-bener udah safe atau aman. Ya mungkin hanya kuku-kukunya aja. Kukunya kan lumayan tajam ya, itu bisa kita kikir ataupun kita gunting, ujungnya aja kecil supaya nggak baret ke tangan. Karena kalau hewan peliharaan kayak gini, bajing peliharaan itu kukunya itu udah nggak terlalu berfungsi, karena dia tuh nggak manjat ke pohon-pohon, paling cuman manjat ranting-ranting yang ada di kandang aja, dan itu pun juga masih bisa ke handle. Tapi kalau seandainya bajing liar, itu kukunya itu memang sangat bermanfaat, fungsinya tajam kukunya. Tapi kalau bajing peliharaan gini, kukunya itu kalau kita gunting pun nggak terlalu bermanfaat buat dia. Jadi jadi fine-fine aja lah seperti itu. Dan bajing ini kalian bisa lihat, nah ini udah jinak banget. Nah ini ciri-ciri bajing jinak itu, dia tuh nggak terlalu banyak neko-neko. Kalau udah kita keep, kita handle, dia tuh anteng-anteng aja seperti ini. Jadi udah kita enak buat dibawa kemana-mana ataupun bawa main, itu udah enak kawan-kawan. Jadi kita udah fine-fine aja. Tapi kalau kita mau bawa ke tempat luar mungkin yang ramai atau yang suaranya berisik, biasanya kan dia masih panik, kita bisa pakein harness gitu. Oke, mungkin itu aja kawan-kawan dari Aneh. Nah ini juga Aneh mau ajak main lagi sama si Kilua ini. Nah ini Kilua ini kalau Aneh udah bekap seperti ini, dia nih udah nggak gigit kawan-kawan. Walaupun dia nih kita pegang ini, dia udah nggak gigit, dan dia tetap stay di punggung kita. Jadi dia tuh walaupun tadi kita sempet gangguin, dia tuh tetap percaya sama kita, makanya dia tetap anteng di badan kita, nggak mencoba kabur atau nggak mencoba menjauh. Walaupun tadi sempet kita jahilin, kita bekep-bekep, kita pegang-pegang, dia tetap berada di badan kita seperti ini. Dan dia juga nggak ada niatan mungkin buat pergi, bahkan dia lebih nyaman di badan kita seperti ini. Jadi badan kita ini udah dianggap rumah oleh dia, karena emang dari basically emang indukannya jinak, dari bapaknya jinak, ibunya juga jinak. Jadi karakter dari mereka itu turun temurun seperti ini. Nah nanti ini kalau kita kembangin lagi, kita jinakin lagi, ya kemungkinan karakternya bisa sedikit bisa terkikis lah liarnya itu, jadi bisa lebih jinak lagi ya. Sama seperti halnya musang yang dulu kan gimana liar-liar,
gigit-gigit. Sekarang kan alhamdulillah musang-musang udah mulai banyak menjadi sahabat manusia. Nah kedepannya Ane mau bajing kelapa juga naik kelas seperti musang, menjadi hewan yang ramah untuk dipelihara, hewan yang lucu seperti itu. Oke kawan, mungkin itu aja, udah panjang lebar Ane jelasin. Akhir kata Ane ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.